Bulan Februari 2025 dikagetkan dengan berita jamaah dari Indonesia udah nggak bisa lagi apply visa selama setahun. Pemerintah Saudi akan menindak tegas pelanggaran dengan denda dan deportasi. Karena dari 2024 kemarin, haji 2024 kemarin, ada ratusan ribu jamaah Indonesia yang haji dengan visa tanpa resmi, visa agak resmi, yaitu visa ziarah. Makanya Indonesia di-ban untuk visa ini dengan 14 negara lainnya. Sepanjang Januari tahun 2025 ini, sebanyak 500 lebih PMI telah dideportasi dari Arab Saudi. Kebijakan baru dari pemerintah Arab Saudi ini memang menambah tantangan bagi warga Indonesia yang ingin bepergian ke sana, terutama untuk urusan ibadah. Mau tahu nggak perbuatan terlarang yang masih dilakukan sama jemaah haji, khususnya jemaah haji dari Indonesia itu seperti apa? Nah, seperti ini. Saban tahun pengurusan haji Malaysia terus mendapat perhatian negara-negara luar dengan Arab Saudi sendiri mengiktiraf model pengurusan haji di Malaysia sebagai yang terbaik. Because any Malaysians traveling through Saudi Arabia can stop by for 96 hours free of charge, and with this they can go perform Umrah and they can visit any city that they want. Jemaah haji kita telah diiktiraf sebagai jemaah haji yang berdisiplin dan mempunyai sikap yang baik selain berilmu. Oleh itu, kita seharusnya istiqamah untuk kekalkan sikap terpuji tersebut dan sentiasa jaga nama baik negara. Jemaah haji Malaysia, cuba tengok ya. Sederhana sangat ya. Teratur ya. Memang tak salah lah ya. Kerajaan Arab Saudi ya memberi pujian ya kepada jemaah haji dari Malaysia. Coba bandingkan dengan jemaah haji Indonesia. Saya, Ria Oktorina, kembali hadir untuk mengulas sebuah fenomena yang sedang ramai diperbincangkan, sebuah ironi yang menggambarkan bagaimana perbedaan kepercayaan dunia terhadap Indonesia dan Malaysia. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami situasi ini bukan sebagai bahan perdebatan, tetapi sebagai refleksi dan pelajaran berharga agar kita bisa memperbaiki diri dan membawa negara kita ke arah yang lebih baik. Bulan Februari 2025 dikagetkan dengan berita jamaah dari Indonesia udah nggak bisa lagi apply visa selama setahun. Dan ternyata berita ini bener guys, mulai Februari 2025 jamaah Indonesia udah nggak bisa apply visa lagi selama setahun. Ini beritanya. Tapi yang dimaksud adalah visa multiple atau visa ziarah. Jadi nggak bisa lagi tuh karena udah mau mendekati haji. Nggak bisa lagi, ada beberapa negara termasuk Indonesia nggak bisa apply visa multiple atau ziarah selama setahun. Dan khusus untuk visa umroh tetap bisa ya guys ya. Visa umroh tetap bisa kalian apply ya. Dan kalian harus masuk paling lambat, Saudi itu paling lambat tanggal 13 April. Dan keluar paling lambat tanggal 29 April. Dan kalian mau tahu nggak kenapa Indonesia nggak boleh apply visa multiple lagi selama setahun dari bulan Februari? Karena dari 2024 kemarin, haji 2024 kemarin, ada ratusan ribu jamaah Indonesia yang haji dengan visa tanpa resmi, visa agak resmi, yaitu visa ziarah. Makanya Indonesia di-ban untuk visa ini dengan 14 negara lainnya. Mulai 1 Februari, Saudi dikabarkan melarang visa kunjungan untuk 14 negara. Di antaranya Algeria, Bangladesh, Mesir, Ethiopia, India, Indonesia, Irak, Jordan, Maroko, Nigeria, Pakistan, Sudan, Tunisia, dan Yaman. Bagi para calon jamaah penting untuk memantau informasi resmi dari Kedutaan Besar Saudi Arabia di negara masing-masing. Untuk ibadah haji, hanya visa haji resmi yang diperbolehkan. Penggunaan visa lain seperti visa umroh dan kunjungan untuk haji tidak sah. Pemerintah Saudi akan menindak tegas pelanggaran dengan denda dan deportasi. Sedangkan untuk visa umroh, batas terakhir masuk Saudi dengan visa umroh adalah 15 Syawal. Dan batas terakhir keluar Saudi dengan visa umroh adalah 30 Syawal. Melebihi batas waktu ini dapat mengakibatkan masalah hukum. Jumat pagi 24 Januari 2025, 146 pekerja migran Indonesia yang terdiri dari 119 perempuan dan 27 laki-laki tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Para pekerja migran ini kembali ke Indonesia setelah dideportasi dari Arab Saudi dengan alasan overstay, permasalahan dokumen, atau masuk secara ilegal. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Karding menyampaikan bahwa pekerja migran yang dideportasi adalah pekerja yang tidak memiliki dokumen resmi. Pemerintah akan terus memberikan edukasi kepada pekerja migran Indonesia yang hendak bekerja agar memilih berangkat sesuai prosedur.
Sejak 2015, pemerintah Indonesia menerapkan moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ke Timur Tengah. Dan moratorium ini tertuang dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 260 tahun 2015. Berdasarkan keterangan dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sepanjang Januari tahun 2025 ini, sebanyak 500 lebih PMI telah dideportasi dari Arab Saudi. Menurut pemerintah Arab Saudi, kebijakan ini ditetapkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam mengelola arus masuk wisatawan. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah jamaah umroh dan haji dari berbagai negara mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dengan adanya pembatasan ini, pemerintah Saudi berharap dapat mengelola jumlah pengunjung dengan lebih baik dan memastikan kelancaran penyelenggaraan ibadah di Tanah Suci. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa semua pengunjung mematuhi aturan keimigrasian Arab Saudi. Dengan mengurangi penggunaan visa multi-entry, pihak berwenang dapat lebih mudah mengawasi siapa saja yang masuk dan keluar dari negara tersebut. Kebijakan baru dari pemerintah Arab Saudi ini memang menambah tantangan bagi warga Indonesia yang ingin bepergian ke sana, terutama untuk urusan ibadah. Namun, dengan persiapan yang matang dan pemahaman terhadap aturan terbaru, perjalanan ke Arab Saudi tetap bisa dilakukan dengan lancar dan tertib. Oleh karena itu, pastikan selalu memperbarui informasi, mengikuti prosedur yang berlaku, dan bekerja sama dengan agen perjalanan yang terpercaya, agar perjalanan ibadah maupun kunjungan ke Arab Saudi tetap nyaman dan aman. Mau tahu nggak perbuatan terlarang yang masih dilakukan sama jemaah haji, khususnya jemaah haji dari Indonesia itu seperti apa? Nah, seperti ini. Allahu Akbar, entah apa yang ada di pikiran ibu satu ini, malah tiktokan sambil joget-joget di depan Ka'bah. Bukannya berdoa di depan Ka'bah, ini malah joget-joget, nauzubillah. Bu, sadar itu kiblat umat Islam, jangan dikotori. Ini ada lagi orang Indonesia bukannya berdoa di depan Ka'bah, malah main game, astagfirullah. Padahal di depan multazam, tempat berdoa paling dahsyat, di situ malah disia-siakan, padahal masih banyak umat muslim di seluruh dunia yang ingin datang ke kota suci Mekah tapi tidak mampu. Ini malah disia-siakan. Ada-ada aja kelakuan warga plus 62. Dan ini ada lagi jemaah dari Indonesia yang coret-coret, bukan lagi pakai spidol tapi pakai ludah, astagfirullah. Ini luar biasa, kebiasaan di kampung dibawa sampai ke tanah suci Mekah. Padahal cukup berdoa saja, ini malah coret-coret. Padahal sayang pergi haji ongkos mahal puluhan juta bahkan ratusan juta, sampai di Mekah malah berbuat syirik, nauzubillah. Coba tengok ya. Jemaah haji Malaysia, coba tengok ya. Sederhana sangat ya. Teratur ya. Memang tak salah lah ya. Kerajaan Arab Saudi ya memberi pujian ya kepada jemaah haji dari Malaysia. Coba bandingkan dengan jemaah haji Indonesia ya. Coba bandingkan, apalagi yang baru-baru ini ya. Kepulangan jemaah haji Indonesia dengan berpakaian serba-serbi berwarna-warni ya, lambai-lambai macam tu ya, seakan-akan baru pulang dari Paris ya, dari fashion show ya, bukan baru pulang dari tanah suci menunaikan ibadah haji ya. Coba bandingkan dengan jemaah haji Indonesia. Coba tengok kepulangan jemaah haji Indonesia, jemaah haji Malaysia ya. Bagaimana mereka ya, sopan santunnya, pakaiannya ya. Jadi itu ya, bukan kita nak buat perbandingan tuh ya untuk menjatuhkan negara kita sendiri ya. Aku bukan untuk menjatuhkan negara aku sendiri buat perbandingan seperti ini. Tapi cobalah lihat, bukalah mata kita ya. Ya, bagaimana ya perbedaan ya jemaah haji Indonesia dengan Malaysia. Bukan Malaysia saja, dengan negara-negara luar lain ya. Coba kita tengok antara ya perbedaan dia tuh, perbandingan itu antara langit dan bumi ya. Jemaah haji Indonesia, ya Allah ya Tuhanku, itu aku cakap ya, pergi haji seakan melancong ya. Because any Malaysians traveling through Saudi Arabia can stop by for 96 hours free of charge, and with this they can go perform Umrah and they can visit any city that they want. In fact, if you have an Umrah visa, you can go to any city in Saudi. You can stop first in Riyadh and then go to do Umrah in Mecca or Ziyarah in Medina. And if you have the tourist visa, which is the 12 months visa, multiple entry, with that you can also perform Umrah.
So we made it very easy. Jemaah haji kita telah diiktiraf sebagai jemaah haji yang berdisiplin dan mempunyai sikap yang baik selain berilmu. Oleh itu, kita seharusnya istiqamah untuk kekalkan sikap terpuji tersebut dan sentiasa jaga nama baik negara. Yang ini disebut secara banyak kalilah oleh Dr. Tuan Yang Utama, rakan sejawat saya, Tuan Yang Utama Dr. Taufik Fauzan Rabi'ah, iaitu Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, yang tak henti-hentilah memuji disiplin, betapa disiplinnya jemaah haji Malaysia ini dan mudahnya untuk menjaga jemaah haji Malaysia ini. Dan selain daripada itu, dia satu perkara yang dia puji itu daripada sudut ilmu berkaitan dengan haji. Dia ni memang tahu detail rukun-rukun wajib haji, sebab memang Menteri Haji ni tanya dengan jemaah haji Malaysia kita ni. Indonesia cadang ikuti jejak langkah tabung haji Malaysia. Saban tahun pengurusan haji Malaysia terus mendapat perhatian negara-negara luar dengan Arab Saudi sendiri mengiktiraf model pengurusan haji di Malaysia sebagai yang terbaik. Ia adalah institusi Islam yang sentiasa berusaha menyediakan pelbagai kemudahan secara komprehensif demi kebajikan jemaah haji Malaysia. Selain pengurusan simpanan yang halal dan pengurusan haji efisien, TH turut menjalankan aktiviti pelaburan bagi memberi nilai tambah kepada pendepositnya. Perkara ini turut mendapat perhatian wakil-wakil rakyat di Indonesia yang pernah mencadangkan agam mereka ke Malaysia untuk mempelajari bagaimana lembaga tabung haji mengelola dana pendeposit TH. Pertama, mungkin Pak, ini kan dana tabungan haji Malaysia itu kan sudah lebih 50 tahun mereka mengelola ya. Jadi sangat profesional dan sangat membantu umat di sana. Saya usul ketua, kalau perlu kita ke sana, Komisi 8 dengan setuju. Komisi 8 ke Malaysia untuk menengok langsung seperti apa pengelolaan haji di sana, Pak. Ya kan? Dan luar biasa dan pengelolaan haji Malaysia itu. Walaupun kita tahu di sana 100 tahun itu antrinya, tapi tidak ada kegelisahan, tidak ada konflik, nyaman dan aman, Pak. Jadi manajemennya sangat bagus. Jadi kami usul ketua, kalau perlu kita ke sana lah, ke Malaysia nanti kan. Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal kepercayaan dari dunia internasional. Salah satu isu yang cukup mencolok adalah kebijakan terbaru dari Kerajaan Arab Saudi yang menghentikan penerbitan visa pelancong bagi beberapa negara, termasuk Indonesia. Keputusan ini diambil akibat banyaknya pelancong yang menyalahgunakan visa kunjungan atau ziarah untuk melaksanakan ibadah haji, yang pada dasarnya tidak sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Arab Saudi. Akibat tindakan sebagian warga yang tidak menaati aturan ini, Indonesia terkena dampaknya secara keseluruhan, di mana visa multiple entry atau ziarah untuk Indonesia ditangguhkan selama 1 tahun penuh. Sebaliknya, Malaysia justru mendapatkan kepercayaan lebih dari Arab Saudi. Tidak ada pembatasan visa bagi warga Malaysia, karena mereka dianggap lebih taat aturan dan menghormati ketentuan yang berlaku. Hal ini tentu menjadi pukulan berat bagi kita, mengingat Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara dengan populasi muslim yang besar dan memiliki tradisi haji serta umrah yang kuat. Namun, ada perbedaan mendasar dalam bagaimana kedua negara ini mengelola tata kelola haji dan perilaku warga negaranya di luar negeri. Di Indonesia, kasus penipuan travel umrah yang menjamur serta banyaknya pelanggaran aturan visa menjadi permasalahan yang mencoreng reputasi negara. Tidak sedikit warga Indonesia yang menggunakan visa pelancong tetapi kemudian menetap lebih lama dari yang diizinkan dan bahkan melaksanakan ibadah haji tanpa visa resmi. Tindakan seperti ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan negara lain terhadap Indonesia. Di sisi lain, Malaysia menunjukkan manajemen haji yang lebih terstruktur. Hanya ada 2 otoritas resmi yang bisa mengeluarkan visa haji bagi warga Malaysia, yaitu Tabung Haji dan Kedutaan Arab Saudi di Kuala Lumpur. Dengan sistem yang ketat dan kepatuhan yang tinggi dari warga Malaysia, kepercayaan Arab Saudi terhadap mereka tetap terjaga. Bahkan, Malaysia mendapatkan fasilitas tambahan seperti kemudahan transit selama 96 jam di Arab Saudi secara gratis, yang menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari pemerintah Saudi terhadap mereka. Situasi ini memberikan kita pelajaran penting. Kepercayaan dari dunia luar bukan sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah.
tetapi harus dibangun melalui perilaku kolektif kita sebagai warga negara. Jika kita ingin Indonesia kembali dipercaya oleh negara-negara lain, maka kita harus mulai dari diri sendiri. Kita harus lebih disiplin dalam mematuhi aturan, terutama ketika berada di luar negeri. Jangan sampai tindakan segelintir orang yang melanggar aturan merugikan kita semua. Saya tidak ingin membandingkan untuk memperkeruh suasana atau menjelekkan negara sendiri. Sebaliknya, ini adalah ajakan untuk belajar dari hal-hal baik yang bisa kita terapkan di Indonesia. Jika Malaysia bisa membangun kepercayaan dan menjaga reputasi baik di negara lain, mengapa kita tidak bisa? Kita harus membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang besar, bermartabat, dan dihormati karena kepatuhan serta kedisiplinannya. Marilah kita semua menjadikan ini sebagai refleksi dan motivasi untuk lebih baik lagi. Hindari perdebatan yang tidak membawa manfaat, dan jadikan peristiwa ini sebagai bahan pembelajaran untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Semoga dengan usaha dan niat baik, kita bisa kembali mendapatkan kepercayaan dunia dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Terima kasih telah menyimak. Saya Ria Oktorina. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my ass.